Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 30 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka.
Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi
menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan maskara. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 30 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang
serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online.
Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis Gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 30 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan. Serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban WW untuk begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis Gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 30
penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 30 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu.
Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker.
Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 30 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024.
Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban
perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya.
Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang tabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka.
Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi
menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang
Serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Dan saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Kita akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi seperti ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online.
Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3 penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat rekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gas tun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Tribuners. Korbannya kerugian mencapai 4,8 miliar rupiah. Dan tercatat ada 3
penipuan dengan modus skema Ponzi yang ditawarkan oleh pelaku. Kemudian di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan penipuan yang dilakukan WW ini cukup baru, yakni dengan gesek tunai fiktif atau gestun di sebuah marketplace begitu. Jadi menawarkan jasa gestun melalui toko online fiktif, kemudian member ini minta untuk membeli barang yang sebenarnya tidak ada. Kemudian diberikan keuntungan 30% setelah dan dana yang cair ke toko ini dipotong 15%, lalu sisanya diserahkan kepada pelaku gitu. Dan Kombes Pol Manang ini menerangkan korban perhiasan emas senilai 10 juta rupiah di toko online dan korban ini kemudian mendapatkan cashback sebesar 3 juta rupiah yang uangnya didapat dari member yang gabung. Jadi sistemnya ini memang menggunakan skema Ponzi begitu ya. Kemudian korban yang tergiur dengan besaran cashback ini memberikan dana talangan ke pelaku yang menjadikan bunga 47% begitu. Kemudian kasus ini terungkap setelah skema Ponzi runtuh dan member baru ini tidak mendapat cashback dari barang yang dibeli. Akan menyelidiki kasus ini secara profesional meski pelaku ini adalah istri dari seorang polisi dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang serta Kombes Pol Manang juga meminta warga yang menjadi korban penipuan WW untuk segera melapor begitu ya. Saat ini penyidik masih mendalami jaringan penipuan termasuk toko online yang digunakan WW untuk transaksi fiktif. Nah, ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua Tribuners untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming keuntungan seperti skema Ponzi ini begitu ya. Polda Jambi mengungkap modus penipuan baru yang dilakukan seorang istri polisi bernama Wike Widiawati. Wanita 26 tahun tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Jambi pada Senin, 10 Februari 2025. Tampak Wike Widiawati mengenakan baju tahanan oranye serta hijab hitam. Namun Wike Widiawati sempat terekam kamera tersenyum saat konferensi pers dan langsung menutup wajahnya dengan masker. Penyidik memastikan penyelidikan kasus ini terus berlanjut meski tersangka Wike merupakan istri anggota polisi bernama Irsan Sanjaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang menjelaskan tersangka melakukan penipuan dengan skema Ponzi dan modus gesek tunai fiktif di toko online. Aksi penipuan dengan jumlah korban 32 orang berlangsung sejak September 2024. Total kerugian yang dialami para korban sebesar 4,8 miliar rupiah. WW dijerat dengan pasal 378 dan pasal 379 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Selain itu, Polda Jambi berencana memeriksa pihak Shopee terkait kebijakan transaksi gesek tunai melalui platform mereka. Ketika ditanya mengenai penggunaan uang hasil penipuannya, WW menjawab bahwa uang tersebut diputar kembali untuk menjalankan bisnis gestun fiktif yang telah dijalankan sejak September 2024. Baik Tribuners, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Ini kabar soal istri polisi di Jambi yang katanya menipu 32 warga sampai korban ini rugi 4,8 miliar rupiah. Jadi ada seorang istri anggota polisi di Jambi berinisial WW, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan